Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada yang pantas kita puji kecuali Allah. Walaupun seringkali kita dalam hidup ini dipuji, disanjung orang, sesungguhnya karena Allah jualah yang menutupi aib dan dosa-dosa yang kita lakukan. Sekiranya Allah tidak menutupi dosa-dosa yang kita lakukan, jangankan dipuji orang, keluar pun dari rumah barangkali kita malu sakingkan banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Manusia cenderung menilai orang berdasarkan penampilan. Semakin menarik tampilan seseorang, maka semakin bagus pula nilainya di hadapan manusia. Padahal semenarik apapun tampilan kita di hadapan manusia, belum tentu kita menarik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kita berdasarkan pangkat dan jabatan kita, tidak menilai kita berdasarkan harta kekayaan kita. Kalau pangkat dan jabatanlah yang membuat orang mulia di hadapan Allah, saya kira sepakat kita tidak ada yang mengalahkan Fir'aun. Bukan tanggung-tanggung dia mengaku sebagai Tuhan di dunia ini, tapi Fir'aun pun mati dalam keadaan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena harta, kekayaanlah seseorang mulia di hadapan Allah. Qarun luar biasa banyak hartanya, tapi Qarun pun mati dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemuliaan seseorang itu tergantung bagaimana dia bisa mengelola hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun di antara kita yang bisa tahu hati orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana sesungguhnya hati kita. Oleh karena itu, mari kita tidak saja memperbaiki penampilan di hadapan manusia, tapi juga kita harus memperbaiki penampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat kita mampu mengelola hati yang kita miliki ini untuk tampil menarik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang istiqamah dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami hormati, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas pokok adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang saya sampaikan di awal tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari kita diberikan Allah waktu 24 jam. Dihadapkan dengan tugas pokok kita adalah ibadah kepada Allah, maka waktu yang 24 jam itu harus bisa kita kelola dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada waktu yang terlewatkan oleh kita tanpa ibadah kita kepada Allah, maka sesungguhnya tugas pokok kita itu tak berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita bicara ibadah, tentu ibadah tidak sebatas salat saja. Ibadah tidak sebatas puasa saja. Ibadah tidak sebatas melaksanakan ibadah haji. Ibadah tidak sebatas membaca Al-Quran. Ibadah tidak sebatas zikir. Tetapi ibadah, semua yang kita lakukan karena Allah dan yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah kita. Nah, waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam harus kita bisa kelola itu dalam rangka ibadah. Maka mulailah setiap pekerjaan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan itu karena Allah dan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada dalam situasi pandemi Covid-19.
dalam rumusan ibadah kita bahwa semakin sulit kita beribadah, maka semakin besar ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Artinya bahwa situasi suasana Covid yang melanda hari ini jangan sempat mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengikuti protokol kesehatan, himbauan pemerintah, itulah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah ada berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum mereka sendiri melakukan perubahan. Artinya apa dikaitkan dengan COVID-19 hari ini? Protokol kesehatan itu adalah bagian dari usaha kita untuk membentengi diri kita dari terjangkit terhadap COVID-19 ini. Oleh karena itu, jangan kita merasa bahwa saya rajin sholat, saya rajin tahajud, infak sedekah saya banyak, lantas abai dengan protokol kesehatan. Allah tidak menginginkan itu. Karena bagian dari usaha kita untuk menghindari terjangkitnya COVID-19 ini adalah dengan mengikuti protokol kesehatan. Menggunakan masker, tidak bersentuhan, tidak menghadiri kerumunan-kerumunan, sering mencuci tangan. Itulah bagian dari usaha-usaha kita dalam rangka untuk menjaga diri kita. Walaupun sebenarnya protokol kesehatan ini tak jaminan lantas kita selamat dari COVID. Saudara-saudara kita yang berhadapan langsung dengan pasien yang positif COVID-19 ini, tenaga-tenaga medis banyak yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Padahal APD-nya mereka lengkap. Itu artinya bahwa masker ini tidak ditakuti oleh malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghargai usaha kita untuk selamat dari terjangkitnya COVID. Saudara-saudara, ketika kita melakukan usaha-usaha ini, maka ibadah yang kita lakukan pun tidak mengurangi. Bahkan ketika kita beribadah dalam suasana seperti ini, yakinlah kita bahwa nilai ibadah kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rumusnya beribadah itu semakin sulit, semakin besar ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala. Satu ilustrasi saja, kalau kita ditanya, di antara sholat 5 waktu yang paling sulit kita laksanakan itu adalah, saya kira, sholat subuh berjamaah. Tetapi begitu sulitnya sholat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai dari amal kita ketika kita hadir berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah itu, seolah-olah kita melaksanakan ibadah sepanjang malam. Itu nilainya luar biasa. Artinya, semakin sulit, semakin besar yang Allah berikan kepada kita. Lantas, bagaimanapun situasi kita, termasuk ketika kita berada dalam suasana COVID-19 hari ini, ibadah tetap kita harus lakukan. Ibadah tetap harus kita tingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita jadikan suasana COVID-19 ini menjadi mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim tetap bisa kita laksanakan, mulai mungkin hanya melalui media handphone, mungkin kita bisa bertegur sapa. Memang seperti itulah. Artinya bahwa di dalam Islam ini menjalankan agama itu, menjalankan ajaran agama itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah meminta kita seperti itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah mewajibkan satu kewajiban itu kepada manusia sesuai kemampuan. Itulah rahmannya Allah, itulah sayangnya Allah kepada kita. Tinggal kitanya, bagaimana kita membalas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan amal, lakukan ibadah. Bahwa ibadah ini adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita butuh kepada Allah, sebanyak itu pula lah ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak melakukan ibadah, yang rugi adalah kita. Allah tidak dirugikan ketika kita tidak mau salat. Allah tidak rugi ketika kita tidak mau infak sedekah. Allah tidak rugi ketika kita tidak mau berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kejahatan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Allah sudah pilihkan kita, baik buruk. Allah sudah bekali kita dengan akal untuk memilih baik dan buruk itu. Tergantung kita. Kalau kita sepakat, oh saya ingin memilih kebaikan, ini jalan sudah disiapkan oleh Allah. Lalui jalan itu. Jangan berbeda yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan. Kita katakan saya ingin melakukan kebaikan, saya ingin masuk ke dalam surganya Allah. Tapi yang kita lakukan adalah perilaku-perilakunya ahli nar. Itu yang berbeda.
Inilah kebohongan yang sesungguhnya. Kita ingin surga, tapi kelakuan kita kelakuan ahli neraka. Inilah yang sesungguhnya munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang kami hormati, oleh karena itu, mari kita arahkan seluruh aktivitas kita, mengelola seluruh apa yang kita lakukan dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.